Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis, lain ngaguis pemajikan lain. Saya mau nanya nih, santri Hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri Hikam. Santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda, saya bukan guru Anda. Saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah, kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, di tukang gituan. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasabah, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya. Guru-guru itu mereka. Ama Salah Jambu, Abu Ya Panyalu. Saya bukan. Guru mereka bukan saya. Saya bukan. Nah, gayengkeun hudang pun hudang ke kagok wa teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi mata jaga. Kos hayam dituntun munur diharap mabur yo. Kata anak buah kocok. Anak buah ayam begitu dijian tukang mundur. Dipayun atuh mabur tinggal mana? Mudah-mudahan pulang dari sini berubah, amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul. Batur disorennya dipanggul, dalam disoren ngangsak. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah, nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu, lain ku jelema nu hararebot, make sorban gaya make udang gede. Pantes innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh pajir-pajir. Jelema berlegug kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan peperih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan gitu maksudna. Jadi teu pati hayang ngome diri dah teu belegug heuh. Jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kayak pakai bahasa kita, lu perang, ngiring atuh Gusti, masa saya nggak ikut? Wah jangan gitu Rasul, ya ikut dong. Kira-kira dipetakan anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu. Saya mau gak usah repot-repot. Saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau? Abu Jahal. Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya pingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kuliting di sisi, tuh bisa ngilu ke tengah, kecil kating cak batu. Nih, sedangkan hayang saha, wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel, Allah perintahkan, Israel jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Datang Abdullah bin Mas'ud. Kacipta eta nyokot pedang.
Sing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya makalah kaditu Kang heugjung kaditu mati-mati paeh ge maneh heula. Ustad licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih Banser teu boga, Ansor teu boga. Garda teu boga. Sorangan ngagidig perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim. Jadi padahal hati mengageter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas Pak. Tafsir Jama, tafsir Khozin 10 jilid, Qurtubi. Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan. Tapi jangan cukup dengan itu. Kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas, riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai pasukan pesawat. Rencana pesawat hari tamu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk, reungit. Siapa kurang ge sabaraha lila eleh ku reungit, DBD ku reungit teu. 6 juta sekali diubaran, sekali nyongcong. Reungit. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung. Aya nu geus aki-aki. Sepuh. Dan mohon maaf, matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Muncul aja mah. Ditanya ku babaturan anu ngorakeun, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." Aki mah geus ngaliwet hayo. Kacipta ku saya eta. Reungit aki-aki diheureuyan ku tentara muda. Itu aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naon ditugaskeun. Sugan aki aya kahayang aya. Hayang naon aki? Hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepak ka urang, mun ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggal di 3 poe, saya sangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung teh bare manehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi Sifiolas karunya si jajan urang angkatnya jadi ketua ranting. Itu saya diangkat di ditu tuh di hareupeun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawak. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok perebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Dirin si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng ting kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, 1 lawan 1. Ngingcek, baik, ngungcek, baik, ngingak, baik. Si Aki beda cara, sebab ngungnyet tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Dikurilingan si Numrud, nging, tebenang-benang, tebenang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Suka. Irung di asupan reungit ripuh itu. Dibeset rawe, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh keluar Aki beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit. Tah kitu jadi anak buah reungit atuh teh hirup teh.
jadi anak buah Rasul mah pimanaeun mending mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi teh kula muludan dionang aduh make jas ini pidato daang mama mana puteuina amat tara jarum sok nyolok ji Samsu balik diiring ku santri jek jedek jek kemana mualim mujahid gitu usum perang luhad lahed Masya Allah amin ya jadi panjang ngomong teka mana ejik nah Allahu Akbar itulah Abdullah bin yuk nadom yang tadi yuk kumateh nadom teh poho deui alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri ada satu saja yang tembus ke langit terbuka pintu langit turun junudullah menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadunga deket Ka'bah mang juta-juta Allah muslimin fi Filistin amin najan leweh ge amin ari kalbuna teu tembus mah cu kalbunya harus tembus Pak kalau ada pengantin malam pertama hayo he noelan bujur ka pamajikanana tika isuk hayo noelan bujur kalau istrinya sudah beger naon beger teh ya sudah pengen gitu pasti ada sesuatu yang ditunggu kok kunaon kikituan rahasia inti tidak dijamah barang penting tidak dipakai mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf ruhnya ndak disentuh mungkin cek Ka'bah teh nganyabakan wae bucur mang juta-juta nu init ka ditu Islam eleh keneh wae di mana-mana itu kumaha ieu teh hikam ke arah sana ya walaupun saya sudah belajar pakai al-hikam umroh tiap tahun ini saya enggak karena membangun tahun-tahun yang lalu ting 11 kali poho ding hitungna tiap tahun saya berangkat ke sana lapor kepada Rasulullah jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah tapi beliau adalah panglima wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya secara ruh beliau hidup tersenyum datang prajurit tolol dari Sukabumi assalamualaikum ya Rasulullah alaikassalam lapor pekerjaan saya masih sangat lemah saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau itu biasa mohon maaf bukan sombong karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila undang-undang Allah gitu. Saya baca Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisah diam dulu assalamualaikum ya Rasulullah al-afu minka wahai panglima agung ampuni saya jangankan mengusir zina dari se-Indonesia sekabupaten seprovinsi sedesa saja saya belum di kampung masih loba pelacuran ya Rasulullah maafkan saya cerikalah bebeakan di depan beliau warka'u ma'arrokin laksanakan berjamaah ya Rasulullah jangankan menggerakkan satu negara satu kabupaten satu desa pun kesulitan ya Rasulullah tiap perintah dengan mandul we terlaksana mejong-jone deh ya datas waktu kumaha aja jangan babub laporlah ke Rasulullah jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari siapa bilang
Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Hadlah, semangat. Terus nasibnya syakir umat. Allahu Akbar. Yuk, mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ke-7. Hajiz bainal haromen adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher. Tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang. Katuhu kenca. Luhur handap. Luar jerak. Di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur hareup katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti luhur hareup tukang katuhu luar jero di bulan ku Gusti luhur hareup tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidil Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidil Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidil Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar dewae, nyatu dewae tungtung. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a ay awsa'u, dia lebih luas. As-samawat, seluruh langit wal ard, bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha, dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Beusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelemana. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana, duduk ngatur, leungeunna lobaho. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjawab, dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak
qiyamuhu bi nafsihi yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin, masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat, dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia harus tukang ketuh kenca, kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tekang mucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua, motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat illallah, la ilaha illallah. Bahkan tidak sedang tikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah, jadbah itu mahal itu. Amin. Tangga hikam lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri, olah kabeh. Orang terus berjuang nemuskan. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuk ucap ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Selesai mengulas hikmah 1, hikmah 2. Yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngalogat namaku asisten-asisten abdinya ngalogat mah. Dilumpatkeun ke. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Baca sama-sama. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang, ya kumaha Gusti we lah hasbunallah. Itu bukan pasrah, itu permainan, itu bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif, kontrol al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat, tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit, salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu, naon nyebutnya si Mike Tyson, disebutnya apa dia? Leher beton. Wah, jalma mun geus kena ku si eta piet cungkir KO. Ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas, dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing, ujung-ujungnya ngegel celi, gigit kuping kan, kalahlah Tyson. Ini contoh semangat tinggi tapi kurang kontrol, salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan beri nomor boleh. Masalah terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah, tidak mau berupaya atau dikomaan. Depresi, titik. Atau tidak titik. Dan terlalu pasrah, tidak mau berupaya. Atau da ieu mah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra.
Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin Melayu Baru. Nih, antara lain sebut saja hikam. Secara bahasa hikam Cina, Rasulullah bersabda utlubul ilma walau, nggak gegabah itu bicara cari ilmu walau di negeri Cina, karena Cina dalam peradaban sudah maju dari dulu. Kau kuncu putko iput cincian, jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun kana diri batin pikiran pribadi. Non muslim ini Buddha ini kade Islam eleh ku Buddha maksud saya. Ima umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanya film silat Indonesia seben daleun ge. Hayo he naga kalajengking wawadulan. Nah si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh, su siusin putko iput sunjien. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka indung bapa. Lanjut. Tong kieu macana susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Jangan macana urang keur ceurik diajak seuri lah ngarah terbeh teuing we. Hek bae terusnya ceurik batin. Mata enggak apa-apa lah. Susu jin putko iput si jin. Ini hikam perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah eleh ku itu ente. Sehingga kebangkitan bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Suti jin putko iput titian hayah nama ti anah hayah pikeun nganyahokeun pri kamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis hayo rek hikam Cina ngajina kana rek hikam Arab, hikam Jawa pakem hikam Sunda. Ambil kitab-kitab tua, ambil hikam Sunda ge aya. Kunaon pajajian make musruk hareupeun Ki Cacuk di Sumedang. Kunaon pajajian make init ka Gunung Manala, ka saha ka Taju Malela. Papai ku anak kabeh leluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam nganukur semangat, ngadakor batur hungkul memal maju Kang. Harus jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi uraiannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa, Kak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati, dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir baru 30 orang, 30% mah yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuhnya seperti Jumat masih sulit. Padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya. Sawabikul himam, la tahruku aswarul akdar. Encan nepi kana takdir. Istilah Pak Mustafa, ketua Baj kami, beliau juga orang cerdas, orang arif. Beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah, meni poho. Ai nepi kana belum siklus. Belum siklus. Nanti. Gawe we terus, berjuang terus, capek nyeri hati, dibentur ku itu, dibentur ku ieu. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti. Makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Allah. Bari angkat kaki, hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi.
Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi, ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi tiap. Karena marifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh Sang Dalang. Ini pentingnya hikam, marifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Falihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu, coba lamun urang diciduhan. Urang ajar, ketua umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu marifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya dugaan sih karena ada salimu alal yahud, boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu? Iya, tewas cek si Yahudi. Aduh, jabaing gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Mau naon atuh? Mau kadangan. Hah? Ka dieu we, ka dieu. Bukan eta mah karangan ana we, karangan ana. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh nggak apa-apa. Namun mong teuing da teu matak leungit irung di siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama. Tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah, pidato ayuhannya si takuloh, pakai dalil tilu menang duit. Naon nyeriin? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah, mana transport, tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol, sholat penting cing getol, laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun Allah semau Allah, kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus menerus berjuang, no hidep.
dina petik dinek ya. Baik hadirin, itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik. Himmah yang sabako. Melejit, maju. Gak usah sulit-sulit. Kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkulan. Ya, sedikit aja ngomongnya. Coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh. Tanpa prikik, tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Can aya kertas ya daluang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah capek heula. Kadang 5 poe anak teu dahar-dahar. Udah dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra tinggi. Ayo he ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi ditulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jeje teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema, insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang dari Girijaya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam aja. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin Islam ge hararese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang minum. Tah, ieu teh fotokopi. Sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Maslah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya, itu eueuh nu noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud teh loba salah kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Pakai meja deh. Yang minum. Silakan mau ngambil jurus mana? Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, saya minta airnya ya. Oh, mangga pengersa. Nyebutannya pengersa ka anak teh. Mangga pengersa. Dibikin mau apa Ahmad? Bikin daerah untuk bikin ke anak mah.
cek orangnya aku aing dipentamikeun tah geus mimitik Firaun bijil. Firaun saya keluar karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain, masih ada. Umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya. Oh silakan. Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Ajengan airnya banyak dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jajan perlu apa? Enggak perlu apa-apa, enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jajan mau air? Enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah, ai make hikam maka Allah teh kitu. Ongko menta tara maksa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Allahumma ya qadiyal hajat. Can menta geus dibere ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santuna leuwih seukeut batandu. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tar barang penta. Mata ketika reka Mekah sakicep nepi, cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cek Allah sia mah hayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya, semangat cing tinggi tapi pasrah, tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan, sadaya-daya Gusti. Urang Sunda arek hajat hujan gede, naon ilmuna? Nyarang. Naon alatna? Cangcut. Ini orang Sunda. Ajengan Cecep mau punya kenduri, mau punya hajatan, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutnya, pawang hujan. Nah nu diteangan uyah jeung cangcut. Dibolom cangcut awewe supaya baueun cuy. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering rek ngecor hujan gesrek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop, jangan turunkan hujan. Cek Allah, oh istidraj rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah. Terserah ya Allah. Mau hujan-hujankanlah, mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Mega ngeser. Ingat nggak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat 95 ya, inget tuh Pak Agus inget. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren, masing-masing ada apa? Ada kontribusi. Yang ahli ini ya orang kayak kita biasa-biasalah. Sholawatan deh orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, naon tah? Goem. Mega. Mendung awan. Abang nggak begini, ya Allah. Maaf nih rek atraksi Gusti kumaha itu. Tegarunya pisan jadi jalan. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau nggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja. Bani Hasyim. Allahumma sholli ala jelema puluhan ribu sholawat. Eta mega ngeser.
datang pesawat, baru terjun payung. Itu manqobah itu, yang gitu-gitu itu manqobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikkan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur dan macam-macam, kita hidupkan itu. Buktikan. Saudara bisa. Jangan sebut pimanaun urang. Kalau Anda nyebut pimanaun eta teh halus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaun mantak entongnya gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaun urang mah moal bisa kitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu kitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, ageuna sudah gitu lah. Najan can pati sadar. Ya sebenarnya mah karomah teh lain kudu ngapung wae tina tanggal putih kana tanggal kalapa. Bisa berjamaah subuh itu karomah. Kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karomah. Ya. Putus asa tong. Entong. Bisa mencapai itu? Bisa berpotensi, punya bahan, tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa tuh hente gitu moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Wa maqama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat. Masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci. Untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajejen teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu penek eta lamun penek, lamun gangas henteu penyayang, lamun penyayang ay Allah mah ya gangas ya penyayang. Ayo mau kontak dengan Allah, mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jejen berani mengatakan begitu? Iya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat Al-Qur'an wa nafakhtu fihi min ruhi jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nah, segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro, arih nafsaka minat tadbir.
Tong hayo hulang jentul memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk, sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala